Tetapi kalau kena narkoba, brand dia, otak dia hancur. Dia jadi pemalas, jadi bodoh, dan bisa jadi pencuri dan perampok. Merusak anak bangsa. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Gatalino, Pituramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih karunia serta penyertaannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara musrenbang ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, musrenbang RKPD Kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas serta menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di desa melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan Siding. Tujuan musrenbang tingkat kecamatan adalah membahas dan menyepakati hasil musrenbang dari tingkat desa, malah dari tingkat musdus, tingkat dusun, yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya harus diawali dengan penyusunan perencanaan yang baik pula dalam rangka konsistensi dan sinergisitas perencanaan. Maka mulai dari tahun 2001 pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Pemerintah tentunya akan menerapkan aplikasi dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk hasil musrenbang kecamatan tahun ini akan diterapkan secara sistem yang tentunya perencanaan berbasis elektronik, di mana hasil kesepakatan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama pada acara musrenbang ini selanjutnya akan diinput ke dalam sistem tersebut. Jadi hasil musrenbang hari ini yang disepakati akan diinput ke sistem SIPD. Penerapan aplikasi ini merupakan tindak lanjut komitmen kita terhadap MCP. MCP itu adalah Monitoring Center of Prevention yang dibuat oleh Korsugap KPK dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan transparan sebagai amanat daripada undang-undang. Selain proses perencanaan merupakan hal yang sangat strategis, ketersediaan data awal ini penting, merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi titik tolak dalam menentukan prioritas pembangunan kita selanjutnya. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sampai 2026 dalam rangka mengupayakan pencapaian visi pemerintah Kabupaten Bengkayang, yaitu Kabupaten Bengkayang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang oleh pemerintahan yang bersih dan terbuka. Silakan Pak Wakil Ketua DPRD. Maka dari itu penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat serta mampu menjawab semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bengkayang secara cepat, secara tepat, secara prosedural. Diharapkan dapat tentunya ditelaah dan dipertajam bersama-sama dalam forum musrenbang kita pada pagi hari ini. Tahun 2023 merupakan tahap pemantapan lanjutan, di mana sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemantapan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan
untuk peningkatan kegiatan ekonomi, terutama pada komoditi-komoditi yang menjadi sumber komoditi unggulan daerah kita, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan strategis dan kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga pada tahun ini tema pembangunan dalam RKPD pada tahun 2023 yaitu pemantapan infrastruktur dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pemulihan ekonomi dan sumber daya manusia yang unggul. Hadirin yang saya banggakan, tema pembangunan tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mempertimbangkan beberapa permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis yang sedang berkembang di daerah kita, terlebih khusus Kabupaten Bengkayang. Berupa pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat, kesehatan masih merupakan hal yang harus dioptimalkan. Hal ini mengingat Bengkayang memiliki daerah yang cukup luas dan berimplikasi pada tingkat aksesibilitas yang masih relatif sangat rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan integrasi perekonomian berbasis kawasan, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan perlu mendapat prioritas utama dengan tetap didukung oleh sektor-sektor lainnya. Permasalahan kesejahteraan masyarakat tentunya mendapat perhatian khusus mengingat potensi sumber daya alam kita yang sangat besar dan kekayaan aset budaya kita yang sangat banyak, serta pariwisata yang sangat memerlukan sentuhan dari pihak pemerintah, sentuhan dari pihak investor maupun sentuhan dari pihak ketiga. Selain hal tersebut, sektor agroforestry yang menjadi mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Bengkayang dan juga hal yang berkaitan dengan kawasan perbatasan dan beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah adalah faktor yang cukup besar, memberikan implikasi kontribusi dalam menentukan perekonomian Kabupaten Bengkayang di masa-masa yang akan datang. Upaya pemerintah menangani pengentasan daerah-daerah tertinggal di tingkat desa. Ya, tidak ada lagi desa tertinggal ke depan. Makanya tidak ada lagi namanya Dinas PMP2DT. DT-nya kita hapus jadi Dinas PMD. Karena tidak ada lagi daerah tertinggal. Ini akan kita kejar, terutama infrastruktur dasar. Berdasarkan data yang tersedia di tahun 2021, dari 122 desa yang ada di Kabupaten Bengkayang, desa yang masih masuk status tertinggal ada 25 desa, termasuk 7 di Kecamatan Siding. Desa masuk status berkembang ada 65 desa, termasuk 1 yang ada di Kecamatan Siding. Desa masuk status maju ada 20 desa, Siding belum ada desa maju, dan juga desa masuk status mandiri ada 12 desa. Target saya 2022 tambah 4 desa untuk desa mandiri, jadi 16 desa. Ini harus kita punya prioritas. Pada data ini saya mengapresiasi desa-desa yang pada saat ini telah mampu keluar dari zona tertinggal, sehingga telah dapat mencapai status desa berkembang dan status desa maju. Prestasi ini tentunya diikuti oleh desa-desa lainnya untuk lebih berusaha mendorong percepatan di tingkat desa untuk mencapai kemajuan dan kemandirian berdasarkan potensi yang ada di masing-masing desa. Jadi desa Hibui dan juga desa Tangguh ini bisa naik jadi berkembang kalau menurut penilaian saya, termasuk juga Sungguh 1, 2, 3 kalau jalan sudah naik ke atas. Ya, di daerah Sungguh 1, 2, 3 nanti ada salah satu desa yang akan kita taruh puskesmas mini. Kita mulai perencanaan tahun ini, tahun depan boleh kita eksekusi. Secara kewilayahan, kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat tinggi dan bervariatif di berbagai sektor. Jika melihat data PDRB, tren PDRB Kabupaten Bengkayang selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kita dapat melihat dominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Malah ke depan juga dominasi dari sektor pariwisata, yang merupakan sektor primer sebagai membentuk PDRB Kabupaten sebesar 32,61%. Namun pertumbuhan tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan yang signifikan di sektor sekunder yang lebih mengarahkan pada pemanfaatan dan pengolahan dari suatu komoditas sehingga menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dari produk sebelumnya. Jikalau cabai bawang sudah dibuka,
di situ akan timbul sektor sekunder, akan ada perindustrian, pergudangan. Jadi semua bahan sumber daya alam kita diangkut, diolah, dijual dengan produk yang tinggi. Ya, itu salah satunya. Termasuk pariwisata. Hibu ini masuk desa pariwisata. Dari 23 desa yang masuk desa pariwisata, salah satunya Hibu di Kecamatan Siding. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dengan adanya perubahan paradigma oleh pemerintah pusat, yaitu membangun mulai dari desa. Presiden Jokowi membangun mulai dari desa. Sutarmiji Gubernur mengharapkan semua sudah tidak ada lagi desa tertinggal, artinya membangun dari desa. Termasuk kami, saya dan Haji Samsur Rijal juga membangun dari desa. Makanya misi kami kelima yang menjadikan desa smart. Desa itu sudah infrastrukturnya terbaik sampai ke tingkat telekomunikasi, supaya nanti jual segala produk daripada desa pertanian sudah main pakai elektronik, ya, ada sistem elektronik. Melalui dukungan dana desa dan alokasi dana desa yang ada, desa didorong untuk dapat lebih mandiri dan mampu memunculkan inovasi-inovasi kerja yang diharapkan dapat berdampak positif bagi pergerakan ekonomi di tingkat desa secara khusus dan daerah pada umumnya. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, pembangunan manusia di Kota Bengkayang pada tahun 2021 terus selalu mengalami kemajuan dengan ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bengkayang. IPM mengukur 3 aspek, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penghitungan angka IPM Kota Bengkayang pada tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan tren yang cenderung selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 68,04%. Dengan kata lain, berada di peringkat keempat untuk seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita peringkat keempat Kalimantan Barat, peringkat kedua ukuran kabupaten, yang menjadikan kita tinggi karena usia harapan hidup. Tapi kita masih rendah di rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ini yang mau kita genjot di pendidikan, termasuk juga di kesehatan. Kita harus kurangi juga angka stunting. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan banyak kalangan, terutama pemerintah pusat, sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan dalam suatu wilayah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu, bahwasannya penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara serentak nasional pilkada dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tentunya dua agenda besar pada tahun 2024 perlu persiapan yang matang dan dapat dipastikan tahapan-tahapannya telah dimulai pada tahun 2023. Untuk itu kita juga harus merupakan salah satu prioritas yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2023. Jadi kita sudah harus menyiapkan dana cadangan untuk APBD 2003. Untuk apa? Untuk tahapan-tahapan pemilu yang dimulai di tahun 2023. Kita settingkan cadangan untuk pemilu 12,5 M di tahun 2023 nanti. Hadirin yang berbahagia, saya yakin dan percaya bahwa melalui Musrembang Kecamatan tahun 2022 ini dapat menjadi momentum kita bersemua untuk bangkit dan maju, sehingga dapat mewujudkan pembangunan Bengkayang menuju sumber daya manusia yang unggul dan Bengkayang yang mantap. Untuk selanjutnya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, terlebih khusus masyarakat Kecamatan Siding,
agar selalu tetap menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan selalu tetap hidup berpola sehat dan layak, bersih, sehat, dan layak, dan terus waspada terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Daerah Siding, kecamatannya adalah kecamatan perbatasan, termasuk kecamatan Jagoy. Ada 3 merusak anak bangsa. Kita dapat bonus demografi karena kita, anak-anak kita yang kecil nanti akan dapat bonus demografi di 2035 dan 2040 menjadi negara terbesar nomor 5 dunia karena kita bonus demografi, kita bonus golden generation, golden egg, generasi baru, generasi emas. Tetapi kalau kena narkoba, brand dia, otaknya hancur, dia jadi pemalas, jadi bodoh, dan bisa jadi pencuri dan perampok, merusak anak bangsa. Itu membunuh anak bangsa. Selanjutnya adalah harus tertib administrasi kependudukan. Ya, kami nanti di Capil juga akan jemput bola selalu untuk kependudukan, termasuk dan juga adalah administrasi pertanahan. Karena ke depan selain narkoba, Bapak Ibu, yang akan membuat kita rusuh, negara kita nih perang hancur, konflik agraria, konflik pertanahan. Saya minta kepala desa tolong batas desanya selesai, profil desanya selesai. Karena saya diminta gubernur per Juni ini harus selesai. Harus selesai. Batas antar kabupaten kita sudah selesai. Dengan Sanggo Kapuas, Mempawah, Singkawang, Sambas, Landak kita sudah selesai. Dengan Sanggo Kapuas kita sudah pasang patok, walaupun patoknya dirusak. Tapi itu selesai. Ini berkat fasilitasi daripada Kementerian Dalam Negeri. Batas wilayah itu tidak mengurangi daripada hak kepemilikan tanah. Seumpama saya Darwis, saya orang Tamong, tanah saya ada di Tawang, tidak mengurangi, tetap tanah Darwis di Tawang, tidak mengurangi hak kepemilikan tanah. Jangan takut ya. Saya minta itu untuk dikerjakan. Ke depan aturan akan berubah Pak, regulasi. Nanti ke depan itu satu kecamatan harus 10 desa. Regulasi ini mau kita siapkan dari awal, Pak. Maka saya minta batas desa. Konflik agraria menunggu kita kalau kita tidak selesaikan batas. Konflik agraria, Pak, ya, Pak Bobinsa. Nanti ribut, Pak. Ini sih belum ribut. Kalau jalannya bagus, masuk investasi, tertekak dia ribut ya. Bawa dia senapang kan gitu. Ini harus kita selesaikan. Ya, katakan tadi narkoba dan konflik agraria. Itu penting Bapak Ibu. Dan tahun ini kita harus selalu patuh terhadap protokol kesehatan. 5M, yang paling penting M-nya adalah masker. Ini daerah perbatasan, Omikron sudah akan dekat dengan kita. Omikron 70% lebih dahsyat, 70 kali lebih dahsyat daripada Delta. Tapi saya kemarin telepon Pak Munir, Omikron, jangan kau datang ke Siding, jangan kau datang ke Bengkayang, kau baliklah ke kampung kau Tiongkok sana kan. Dah saya teleponnya. Tapi mudah-mudahan ya kita harus tetap patuh menjaga. Karena Omikron ini cepat sekali, walaupun tidak terlalu seberat Delta, tapi cepat. Ini musuh kita bersama. Selanjutnya mohon dukungan untuk program vaksinisasi COVID-19. Ya, sekarang Bengkayang sudah 80,17% vaksin 1. Kita sudah di atas target. Jadi minta gubernur akhir Februari 80%. Ini belum nyampe akhir, sudah 80%. Terima kasih untuk semuanya, masyarakat, seluruh nakes dan yang terlibat dalam vaksinisasi. Termasuk vaksin 2 kita sudah 58%. Nah, ini supaya kita ke depan ada herd immunity, Pak, kekebalan kelompok. Yang belum divaksin, belum sampaikan untuk divaksin. Ini Pak Wakil Ketua tolong tekan itu, masih ada anggota dewan yang tidak divaksin.
Jadi saya surati juga ke Polres untuk menekan anggota Dewan tidak divaksin. Jadi panutan Pak. Ya, saya tidak perlu sebutkan siapa orangnya. Kemarin cap kala saya tunjuk muka kades itu, kau tidak divaksin, kau panutan dulu. Baik kau jangan jadi kades. Kau pemimpin Pak, panutan. Ya kan, ke depan yang dipilih aja lah kayak gitu. Lalu panutan tidak jadi tidak divaksin gimana? Saya juga takut dengan jarum Pak, tapi karena mau tidak mau lah karena aku bupati vaksin lah. Karena ini kita jaga Pak. Saya tidak divaksin, istri saya vaksin kan, kasihan keluarga, lingkungan. Nanti mau kemana-mana susah. Udah kita ada keluarkan surat bahwa yang belum divaksin tidak boleh terima BLT, kan begitu. Tidak boleh ngurus administrasi kependudukan tempat Pak Camat, administrasi apapun. Bukan kita pelit, bukan kita tegas Pak, tetapi memang harus, karena kita dituntut oleh presiden, dituntut oleh gubernur. Jadi ini mohon perhatian tentang vaksin ini. Dan saya minta para kepala desa yang hadir pada hari ini, yang tidak hadir tolong sampaikan, dan penekanan Pak Camat dan Kasipem, ya, tolong administrasi berkenan laporan realisasi anggaran APBD 2021 maupun 22 nanti itu harus cepat disampaikan kepada dinas terkait DPMP 2DT. Dari 122 desa baru 4 desa. Tolong ini jadi perhatian. Termasuk pajak penghasil kegiatan, ya, yang ada di kegiatan Bapak Ibu Kepala Desa, tolong juga disampaikan pajak penghasilan kegiatan. Nah, selanjutnya juga untuk mendukung MCP, salah satu mendukung MCP kita ini 71,20%, nomor 11 Kalimantan Barat. Salah satu yang membuat nilainya naik turun adalah di desa. Tolong nanti untuk APBD 2022 yang sudah ditetapkan melalui Perkades nanti, untuk dipampang dia punya baleho transparansi. Nah, nanti dari Pampang foto kirim ke DPMP 2DT sebagai laporan kita ke Korsugap KPK. Itu akan naik nilai mereka di dinas Ibu Dewi yang tadi 86% bisa naik 90 lebih persen. Arti MCP kita bisa 75% di tahun 2022. Kalau tidak Pak, KPK nungguin kita terus di sini. Dan saya bukan menakut-nakuti kepala desa. Saya tahun ini saya sudah minta asisten 1 dengan Kabak Hukum untuk membuat merinci bagaimana membuat formula MOU dengan APH, aparat penegak hukum. Di situ ada jaksa, di situ ada Kapolres. Supaya Bapak Ibu kepala desa tertib administrasi. Ya, karena kepala desa ini super power Pak. Camatnya kalah. Nggak mau dengar nomor camat. Apalagi kepala dinas, ini bupati ngomong nih, supaya tertib ya Pak Opi, Bapak Ibu semua yang hadir, kepala desa. Kenapa kita harus tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik, agar kita dapatkan WTP. Dari tahun 2000, tahun 99, sejak 2003 itu ada dari pemerintah harus LHP PBKRI nya, kita itu selalu WDP. Zaman ayah saya Pak Yakubus Luna disclaimer baru naik WDP. Zaman Pak Ginot WDP. Zaman saya masih WDP. Saya mau kita harus berubah jadi WTP. Mohon dukungan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, termasuk kepala desa. Kita harus WTP Pak. Ya. Dari 14 kabupaten kota, 2 kabupaten yang belum WTP, Bengkayang dan Kayong Utara. Dan Bengkayang adalah kabupaten pertama dalam era reformasi mendapatkan jatah otonomi daerah se-Indonesia, se-Kalimantan Barat. Bengkayang pertama, maka berdiri tahun 99. Sejak saat itu kita belum WTP. Kalau kita WTP, kita dapat reward, hadiah dari pusat, oleh-oleh dari kementerian, minimal 25 miliar bantuan untuk ke Bengkayang.
bisa kita gunakan untuk infrastruktur dan lain-lain. Ini Bapak Ibu yang harus saya sampaikan. Dan tolong juga ya tadi batas wilayah, profil batas desa supaya tidak ada konflik agraria. Tahun ini Higui dan Tangguh mendapatkan bantuan dari PLN dibangun listrik. Tahun ini juga Cempaka Putih di Kecamatan Suti Semarang dan Kecamatan Suti Siding 24 jam listriknya. Tahun depan baru Pulau Lemukutan. Ini berkat lobby kita dengan PLN dan juga Kementerian SDM. Karena urusan listrik urusan negara. Ya, kita kepala daerahnya yang melalui dinas juga, mana-mana daerah yang kita data belum ada listrik, kita naikkan ke atas. Memang di Siding sudah ada listrik semua, tapi listrik non PLN. Ya, di Tamong, di Tawang sudah rusak ya Pak Obi ya, akibat kena eskapator tumbang kali ya. Nah, di Sugeng 1, 2, 3 ada listrik non PLN. Ya, untuk daerah jauh ya sementara kita pakai non PLN atau yang namanya energi baru terbarukan EBT, menggunakan tenaga air. Tapi ke depan kalau jalan sudah baik ya, kita juga akan usulkan ke jadikan PLN, tidak lagi non PLN. Jadi ini salah satu langkah. Dan Siding masuk dalam Impres 01 untuk daerah perbatasan selain Jagoi Babang. Tahun depan ya kemungkinan besar perbatasan pintu masuk akan dibangun, direncanakan di Siding. Ya, tipe C, kalau di Jagoi tipe B. Jadi ini mohon juga perhatian kita semua. Dan di Kecamatan Siding dilalui juga oleh jalan strategis nasional, ya, jalan negara. Makanya saya juga akan bagaimana mencari dana ke pusat untuk membangun. Paling tidak di zaman saya, mobil saya sudah naik ke Sungkung. Paling tidak, ya, mobil saya sudah naik ke Sungkung. Sudah ke Sungkung 1, 2, 3, termasuk juga Tawang Tamong. Ya, tahun ini 2021 kita terima kasih ke Ibu Maria Lestari yang memberikan dana tugas perbantuan ke Kapok dan juga ke Gunung Bayang. Betul? Betul. Nah, tolong juga diperhatikan nanti karena ada pemilunya kan. Ya, ini tugas perbantuan. Jalannya mirip-mirip jalan Panglima Libau di Bengkayang. Jadi itu yang harus saya kerjakan ke depan selama 5 tahun. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa saving anggaran untuk karya bakti, ya, dari Kapok menuju Lu. Ya, saya mohon bantuan juga teman-teman dari PRT untuk karya bakti, supaya Natal atau tahun baru Januari 2023 mobil Pak Bupati dah naik ke Lu dengan Pak Jonedi, dengan Pak Debi, tidak Pak Debi. Nah ini kita buat prioritas target. Tahun ini Pak Musrembangnya agak berbeda karena udah dilewati laut Pram Musrembang kan, ada Musdus dan Musdes. Hanya kita tingkat kesepakatan mana skala prioritas, disitulah nanti yang kita kerjakan. Yang tidak masuk situ nanti teman-teman dewan lalu pokirnya akan masuk ke situ. Karena Musrembang dengan Reses tidak jauh beda, sama. Yang diinginkan Pak Opianus kepada dewan sama. Pertanyaan ada lain, jalan ini itu sama. Jadi sudah masuk dalam sistem. Yang tidak masuk dalam sistem Pak SIPD tidak akan bisa, nunggu tahun depannya lagi. Yang berhubungan dengan keagamaan dan hibah bansos, mohon bulan Februari ini sudah boleh diajukan ke Kesra kalau keagamaan, kepemudaan boleh diajukan ke Porapar, dan untuk kebudayaan boleh diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk bansosnya bisa diajukan di Kesra dan juga Dinas Sosial. Februari ini sudah harus masuk dalam sistem. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih tentunya, dan saya minta juga para kepala desa untuk membentuk BUMDes. BUMDesnya nanti bisa jadi PADes, dan BUMDesnya jangan latah. Kalau dihubungi kan ya bisa BUMDes untuk pariwisata, jangan latah ya, bisa
lahan Bapak Ibu luas, bisa digunakan pertanian, bumdes peternakan, perikanan, dan lain-lain. Jadi bisa menghasilkan PADES. Uang PADES itu bisa digunakan kepala desa untuk kebutuhan masyarakat desa dan juga perangkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat mengikuti kegiatan musrembang di Kecamatan Siding. Semoga Tuhan membimbing dan menyertai setiap usaha dan langkah kita bersama. Pada hari ini Kamis 17 Februari 2022, tepatnya di Aula Kantor Camat Siding, dengan mengucapkan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, acara musrembang Kecamatan Siding dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sehat, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.